kesempatan ini kita akan membahas masalah taubat. Mengingat ini bulan Rajab, Syahrul Istighfar, wa Sya'ban Syahrul Salah ala Nabi Mukhtar, wa Ramadan Syahrul Quran. Dikatakan Syahrul Quran memang bulan itu turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran al-ayah. Sya'ban dinamakan sholawat, bulan sholawat karena turunnya ayat sholawat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di bulan Sya'ban. Rajab bulan istighfar, bulan suci. Dikatakan bulan suci, bulan haram. Haram itu artinya suci. Nah, jangan diartikan lawannya halal. Ya. Haram suci, Mekah suci, Madinah suci. Keduanya haramain. Rajab haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah Muharram itu haram. Inna iddatu syuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Allah ciptakan. Allah taala ciptakan. Allah menciptakan waktu. Jadi Allah tidak di waktu. Justru waktu itu yang ada pada Allah, terserah mau dipanjangkan, mau dipendekkan, terserah. Tidur sebentar, ternyata tidur 300 tahun. Sebaliknya Nabi Muhammad perjalanan jauh dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa, langit Mi'raj, tangga langit, ya, Lil Ma'arij, langit, yang punya langit Ma'arij itu Mi'raj, tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Dan itu langit bukan tempatnya Allah. Langit 1, Nabi Adam ditempatkan di situ, ya, sama langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa dan Nabi Yahya, 3 Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, 5 Nabi Harun, 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim Baitul Ma'mur. Dan ini masih ada khilaf. Tapi yang penting itulah para nabi berada di situ. Kemudian Sidratul Muntaha, langit 8. Kemudian di atasnya lagi ada Mustawa. Nabi Muhammad tembus itu. Sudah, malaikat Jibril sudah gak ngikuti, batasnya di Sidratul Muntaha saja. Aras di situ. Langit dengan aras itu bagaikan cincin di padang pasir. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada tiang-tiangnya, setiap tiang itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW terus. Allah menempatkan Nabi Muhammad di situ. Bukan Allah di situ. Allah menempatkan Nabi Muhammad di situ. Tidak ada satupun yang derajat. Nah, apa derajat? Malaikat Jibril nggak bisa. Selangkah hancur saya. Nabi Muhammad yang berangkat. Dan tidak ada makhluk pun yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Yang hebat itu pakaiannya, sendalnya. Allah, sendalnya itu. Ini pentingnya ittiba.
sendalnya di atas semua malakut, ya malakut, wanfasala anil alamin, dan Nabi Muhammad terpisah dari malak itu bumi, malakut langit. Di situ Allah SWT Nabi Muhammad diperlihatkan dan mulai adanya mukalamah Nabi Musa, diajak mukalamah Nabi Muhammad, ya mukalamah juga, tapi di atasnya lagi kalimun wa mukhadib. Dan Nabi Muhammad bisa melihat yang dulu Nabi Musa ketika sudah melihat bisa diajak ngomong sama Allah Ta'ala, Nabi Musa boleh minta, qala rabbi arini andur ilaik, ya Allah tunjukkan kepada aku melihat engkau. Qala lan tarani. Kenapa Nabi Musa mengatakan qala rabbi arini? Karena Allah Ta'ala tidak di tempat. Gak bisa mengatakan aku mau melihat Allah, tapi aku diperlihatkan Allah. Karena gak di tempat. Mau lihat demo Muhammad di situ tuh. Kalau Allah gak di tempat, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sehingga bahasanya Nabi Musa pun qala rabbi arini anzur ilaik, tunjukkan kepada aku, karena kalau engkau tidak memperlihatkan kepada aku nggak bisa. Qala lan tarani, Allah berfirman engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin anzur ila jabal, tapi mau coba-coba ya tidak apa. Lihat kepada gunung, mau coba ya. Karena dia Nabi Musa kekasih Allah, dia kepengen ya sudah dituruti saja. Tapi Allah sudah mengatakan qala lan tarani, walakin anzur ila jabal, tapi lihat kepada gunung. Walakin anzur ila jabal fa istaqarra wa istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya masih tetap di tempatnya, fasawfa tarani, engkau nanti Musa, kalau gunung enggak meledak, engkau enggak apa-apa, engkau nanti bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah menampakkan, di sini menampak tafsirnya itu masih cahaya seujung jari, apa gitu, jari apa? Kelingking, sejentik tak cahaya, corotannya sinarnya. Tajalla rabbuhu lil jabali, pada gunung, ya, ja'al dakka, menjadi ke gunung itu meledak. Wahara Musa sadiqa, dan Nabi Musa bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad di bumi ini minta kepada Allah qala rabbi arini anzur ilaik, dituruti, maka Nabi Muhammad rahmatan lil alamin tidak mau minta begitu, biar Allah yang ngatur. Allah yang mengatur. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berkata seperti Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan kepada aku melihat engkau, maka malam natajalla rabbuhu li Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad utuh gunung meledak, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arus hancur, kiamat berarti. Rahmatan lil sallallahu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak minta. Tahu mintanya Nabi Muhammad apa? Ummati sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat, bukan sampai di tempatnya Allah, sampai di tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Dan Allah kemudian memperlihatkan tajalla rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ sudah mulai hatta nadhara ila jamali bila sidrin
wal hijab, sampai Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala tanpa ada tabir dan penghalang. Ini masalah apa untuk sampai Isra Mi'raj? Nah, di bulan Rajab ini. Ini bulan yang istimewa. Bulan diciptakannya Nur Nabi Muhammad ini Rajab. Bulan Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya ini di bulan Rajab. Apakah hatinya Nabi Muhammad kotor? Tidak. Mama akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinahu zadahu tuhran ala tuhri. Para malaikat itu tidak mengeluarkan kotoran dari hati Nabi Muhammad SAW. Ya, kita situ curah Al-Habib Al-Habsyi mengatakan tidak mengeluarkan kotoran, Nabi Muhammad suci. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tapi mereka para malaikat itu datang kepada Nabi Muhammad menambah suci di atas kesucian. Adapun dikeluarkan hadza syaitan anka waktu pertama untuk di Halimah Sa'diyah. Bisikin ahsan wa nazau minhu hadzu syaitan, itu pertama diambil sudah. Setelah itu zadu orang alati. Dan itu pun ya hadzu syaitan, bukan itu tempat bisikan itu. Ibarat kalau kita HP ada chipnya kok, ada sinyal suara, bisa kita telepon, ada dari Indosat masuk ya, gangguan sinyal. Karena jauh dari tempat Indosat, gangguan sinyal. Kita punya bisikan ada 4 ini. Bisikan Rabbani, bisikan Allah, bisikan malaikat, bisikan nafsu, bisikan syaitan. Ada 4 chipnya di sini. Ini hadzu syaitan diambil sehingga bisikan setan sudah tidak ada di situ. Ibarat itu kalau kita ambil Indosatnya sudah tidak ada. Nggak ada SMS masuk dari Indosat. Sudah tidak ada, bisa tidak ada hubungan. Sehingga bisikan setan tidak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Apa artinya alamin? Kullu ma siwallah alam, termasuk syaitan. Sebelumnya syaitan ada bagian untuk mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW, tapi Allah sudah menetapkan syaitan ar-rajim, syaitan tertutup jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW ya akan memberikan rahmat tanpa kecuali iblis, syaitan ini juga. Maka Allah Ta'ala ambil hadz syaitan tersebut, sehingga bisikan syaitan sudah mustahil, bukan jais lagi ya, karena sudah iradah Allah Ta'ala ya, idza arada syai'an ayyakun fayakun, jadi jadilah, sehingga mustahil lagi. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menghendaki bahwanya hadz syaitan sudah diambil dengan kudrahnya Allah Ta'ala dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini juga kita yakin Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu minallah. Tidak ada campur dari syaitan. Kalau kita ngarang kitab, masih kemungkinan. Tolong koreksi. Ini buku saya terbitkan. Ya, saya terima kasih kalau ada yang menemukan salah.
karena lisan dan khata' wal isyan. Tolong ini bagus saya bos. Tapi koyone ora ono salah. Koyone diperiksa sebenarnya ono 100 salah. Nabi Muhammad SAW suci atau suci. Jadi bulan Rajab sehingga disimpulkan Rajab syahrul istighfar. Nabi Muhammad SAW yang suci itu beliau dengan istighfar. Karena juga istighfar itu mensucikan. Nabi itu istighfar karena istighfar itu bukan karena dari suatu kesalahan, tapi dari suatu kebaikan menuju yang lebih baik. Ya, sehingga kita ini harus selalu dinamis. Ibadahnya kita harus dinamis, jangan sampai sama. Kalau sama hari ini sama dengan hari kemarin, kita rugi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, itu beruntung. Dengan cara apa? Ini istighfar. Karena istighfar itu bukan ucapan, tapi penyesalan dan perubahan. Sehingga bulan Rajab adalah bulan perubahan karena dibilang bulan istighfar. Kalau di bulan Rajab tidak ada perubahan, maka tidak mendapatkan keberkahan. Orang ingin dapat berkah, maka harus ada perubahan. Perubahan apa? Saya kan jadi orang baik. Iya, itu sudah baik, tapi hendaknya lebih baik. Dan supaya kita ini lebih baik dan baik, maka ikuti manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Bagi orang yang takut, yarju di mana takut? Yang takut kepada Allah, hari akhir, takut hari akhir, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Artinya, kalau sebaliknya, tidak ada rasa takut dengan Allah, tidak rasa takut dengan hari akhir, yang takut di dunia. Upah mangan opo, kita nol kerjaan pasar sendiri beli keadaan, jadi takut kemana depan daripada dunia. Padahal itu sudah dijamin Allah. Yang harus dipikirkan itu nanti di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Naro sini naro jahanam, bukan naro neraka dunia. Itu selamat dilindungi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu baik, ya, Rahman Rahim kepada semuanya. Jadi hari bulan perubahan. Kalau hari ini tidak baik, bahkan lebih buruk daripada kemarin, itu mal'un. Daftar jadi pengikut iblis. Iblis itu setiap hari semakin buruk. Umur bertambah. Kaya wingi tok umur 20, saiki 30, saiki 40, 40 saiki 50. Anak-anak segede-gede kabeh. Ya Allah, rambut putih mulai boyok seloro kabeh. Dan ini rahmat Allah, manusia dibikin tua tambah lemah, tambah loyo. Coba ini tambah tua tambah kencang, tambah bahaya, tambah pengalaman. Mau tobat, engkau wes. Karena manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu tafsirnya fi ahsani taqwim, lagi kuat-kuatnya itu. Lagi puncak-puncaknya, kuat-kuatnya masa muda, kesempatan untuk mencari itu, untuk merubah. Tumarodadnahu asfala safilin. Kalau lihat tafsir Jalalain, kemudian kami kembalikan serendah-rendahnya, nanti tambah lama tambah lemah.
Artinya ibadahnya pun ya berkurang nanti. Tsumma radadnahu asfala safilina illa bimana lakin, akan tetapi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka mendapat pahala yang tidak terputus. Artinya semakin tua, dan tadinya saya sanggup 10 juz, ya saya kini 5 juz sudah kuat, pedas melipat, boyok sebodolo, pahalanya seperti semula waktu masih mudanya. Falahum ajrun ghairu mamnun, dia mendapat pahala yang tidak terputus. Biasa ngaji sudah banjir mau mangkal. Nah, suatu saat kan tambah luya orang sing kantor cukup motor nggak ada, biasanya motor, maka pahalanya jalan itu. Maka ikhtanim khamsan qabla khamsin, rahilah 5 hal sebelum datang 5. Syababaka qabla haram, mudamu sebelum masa. Sehatak qabla saqamikmu, sehatmu sebelum sakit. Ghinaka qabla fakrik, ghinaka apa? Ghinaka qabla kayamu sebelum datang miskinmu. Emang mau makan sih bakal miskin? Orang yang bakal miskin, walaupun secara dohirnya itu tambah harta, tambah banyak, kan miskin. Kenapa? Karena sudah tidak bisa semuanya, miskin. Tambah tua dikasih, harus disayang, miskin. Di dunia apa? Tapi ada semata mobil aja bingung. Tambah tua, punya istri 4 tapi nggak usah. Telak lagi, miskin, nggak mau sadar gitu. Wa faragaka qabla syughli, kosong waktu sebelum sibuk, karena nanti lama-lama sibuk dokter mau eksoma. Dulu sibuk nyari duit, sekarang sibuk mengeluarkan duit, ya kan? Oh, dunia kayak bal, dia mau rebutan kita sih tahu, mau bal yang akhir ini, wes baik. Begitu sudah dapat itu bola, tendang. Agrom, wes kopi kelucuan, saya nonton kayak, malu dunia ini malu. Saya nonton juga, surat kabar kamu nonton, ya setelah itu duit, ya kan, nonton dong. Bagian dokteran, bagian perekonomian, bagian pertanian, dunia terus. Jabatan di Sulawesi presiden itu bakal praktik, bakal family. Nah, bagian jah, ya, jah artinya apa? Jah, kedudukan. Orang yang senang jahat, politik, rakus, ya apapun, cara apapun saya jahat. Cintanya berlebihan, biar orang melihat dia, jangan memperkuat untuk biar dipilih, ambisi untuk dipilih, akhirnya dia mengeluarkan uang banyak, jahat. Mal, harta, mal itu apa? Mau nengetian sama harta, maling misalnya. Bahasa Arab apa? Nah, bahasa Arab sih. Mal, supermarket ini mal.
Nah mungkin mau melarang-larang itu, dan nah mungkin mau melarang hubungan, mau harta. Tapi kita nggak usah kecewa. Kalau alhamdulillah, ya. Umpama kita punya harta, umpama kita belanja, tapi sekedar apa yang minimal hayataka qabla mautik ya Allah, kesempatan terakhir rezeki hidupmu sebelum mati. Maka hidup ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Bagi yang tahu dunia mazra'atul akhir, dunia itu adalah ladang akhirat. Jadi jangan mau cita-cita mau apa, mau mati. Jadi pemimpin Nabi Musa kedatangan malaikat mau nyambut dan macam-macam kematian dan macam-macam mau nyambut tempeleng ke malaikat. Jadi ini Nabi Musa itu harus bagaimana mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, kesempatan hanya di dunia. Kalau sudah meninggal dan mata dan ada di kota amal terputus sudah. Kok macam-macam mau dicabut? Siapa yang ada kita mau senang mati? Yang ada senang setelah mati itu ada memang seorang yang jadat yang mau ingin mati. Maksudnya setelah mati. Karena dia takutnya fitnahnya dunia. Itu ada seorang yang minta mati sudah. Tapi kalau nggak ada hal semacam itu ya minta panjang umur. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian panjang umurnya dan baik amalannya, mudah-mudahan panjang umur dan baik amalannya, sehat walafiat, selamat daripada fitnah. Fitnah dan mahya wal mamat, min fitnati syarri masih dajjal. Lutfi wal afiyah, amin ya rabbal. Bulan Rajab adalah bulan taubat kita, persiapan untuk bulan suci Ramadan, ibarat tamu spesial. Dan lagi Habib Umar mau ke rumah ente. Terus apa? Rumah sedap. Kan Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Rumah saya. Kotor, dibersihkan. Mau kedatangan tamu, dibersihkan. Habis itu dihias, menyambut kedatangan tamu aku. Demikian juga Ramadan mau datang, Allah akan menuangkan rahmatnya di bulan Ramadan. Oh, tidurnya aja ibadah, nom musaib, artinya apalagi ibadah, dari turun terus. Wasum tu tasbih, diamnya aja tasbih, apalagi bertasbih kau loh terusannya atau apa minum banyak. Itu yang terendah itu. Apalagi tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya. Sunahnya kayak pahala wajib, tahajudnya 70 kali lipat, waduh. Sehingga kalau bulan Ramadan gak dapat ampunan, keterlaluan. Ramadan lewat gak mendapatkan keberkahan ya terlalu. Makanya mulai di bulan Rajab. Sehingga kita ini bangkit senang dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa orang itu gak senang dengan kebaikan? Ngaji gak senang, masjid gak senang, lihat Quran, lihat tak rasa baca. Sawang bagus Quran. Ini ndak Quran singgah ke bacanya bukan Ramadan. Nah saya ini belum usum seakan-akan begitu. Baca Quran itu seakan-akan nah bulan Ramadan tuh sering marah itu
Quran itu meningkatkan amal ibadah. Ngaji tetap cuma di bulan Ramadan ditingkatkan sampai diliburkan, bukan malah ada pengajian libur, pondok libur, menyambut syahrul Quran, waktunya baca Quran. Dan juga bocah-bocah senang Ramadan, libur senang sengki Ramadan. Tidak. Kurang ajar, malah masuk sekolah ujian lagi. Nah nanti ketika nilainya jatuh itu orang-orang poso sih. Memang ingin cabut kelezatan ibadah dari ya mereka mungkin orang-orang nggak sadar, tapi jadi ya budak-budaknya setan nggak sadar, giring sama setan. Belajar ibadah mulai kalimatul haq uri dan batil. Pokoknya inti nggak sama dengan yang dulu. Yang dulu itu benar. Nanti nggak usah bawa-bawa kata-kata kayak gitu. Berarti mereka nggak ibadah. Mau belajar tapi Quran, sekolah libur. Alhamdulillah zaman Gus Dur itu luar biasa dan pesantren kilat. Sekolah masuk atau sekalian pondok yang masuk. Kalau pondok yang masuk, pengajian yang dihidupkan nggak masalah, biar mereka belajar agama. Tapi kita pondok hari pertama seminggu diliburkan biar rahat, nggak Ramadan biar bocah senang. Jumat juga diliburkan sehingga malam Jumat mereka senang. Sampai sekarang ini saya mendapatkan kelezatan, masih ingat dulu. Nah malam Jumat senang. Kenapa? Jumatnya libur. Suasana asik. Kebetulan saya kira gak asik Jumat. Kenapa? Masuk liburnya hari Minggu, liburnya Ahad. Akhirnya senangnya dengan malam Minggu. Yang bilang merusak Islam, jangan berlebihan. Dan kita ingin mengambil kebiasaan kiai kita dulu. Sini, kasihkan lagi kebiasaan kiai kita dulu sini. Saya meminta lagi buat generasi muda kita, biar senang dengan syiar-syiar Allah. Ramadan tolong liburkan. Menyambut bulan Ramadan. Kalau bisa di bulan Rajab ini sudah menyambut Ramadan. Jangan sampai anak kita nggak ngerti ini bulan Rajab, nggak ngerti. Nanti kalau sudah akhir tahun ngerti malah merayakan tahun baru, gembira dengan tahun baru, tapi nggak gembira dengan datangnya bulan Rajab. Awal Rajab itu tidak tidur loh, tidak tidur 5 malam, kata Imam Ali bin Abi Thalib, 5 malam yang disunahkan untuk hidupkan malam Rajab, malam Jumat, malam apa mana? Nisfu Sya'ban, Idul Fitri berapa? Dan taubat ini min a'zamil mujiyat, termasuk hal-hal yang bisa menyelamatkan, termasuk hal yang paling agung daripada yang bisa menyelamatkan orang. Nabi SAW ketika ditanya mana aja apa itu selamat wahai Rasulullah, Nabi mengatakan wabki ala khati'atik. Di antara 3 itu wabki ala, tangisi kesalahan, tobat maksudnya. Karena tobat itu ada penyesalan, an-nadam. Kayak Nabi Adam itu menangis 300 tahun nggak mengangkat
kepala. Padahal sudah diampuni. Allah ngasih kalimat, beberapa kalimat, ya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna masih tobat dan Allah mengampuni. Tapi Nabi Adam tetap bertobat. Karena itu keselamatan. Kok enggak tobat dulu kan kamu bajingan sih. Aku tobat guys, baru aku tobat guys. Nah sekarang nggak usah tobat, yo wes nggak usah wes. Itu sudah. Jangan. Terus selain kita belum diumumkan oleh Allah Ta'ala kalau tobatnya sudah diterima, yang kedua kita ini ada bibit kemungkinan untuk balik karena kita nggak maksum. Namun dengan kita ini tobat dan nasuha, menyesali, maka seakan-akan ini menjadi hal yang munjiat, termasuk yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada orang terjerumus lagi maksiat kecuali nggak ada tobat. Dan dianggap tobatnya sudah, sekarang sudah nggak perlu tobat. Tidak ada. Nabi Muhammad itu istighfarnya sampai 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Nabi yang maksum. Jadi astagfirullahaladzim bersolat itu berapa kali istighfar? Salamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah ada. Nanti habis itu istighfar. Memang betul istighfar. Pagi-pagi subhanallah astagfirullah subhanallah astagfirullah. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa la yughni. Berapa? 27 kali. Subhanallah 10 kali mau komat tuh. Subhanallah alhamdulillah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Allahu akbar. Astagfirullah. Min awal mujiat, bahkan yang paling agung ini, karena untuk membendung. Dan juga orang tobat istighfar itu menganggap dirinya bisa, kemungkinan besar bisa kan ada nafsu. Ketika ada orang maksiat, ya, dia maksiat. Saya bisa maksiat dan bahkan bisa lebih dari beliau. Bertobat ila Allah Ta'ala min jami'id dzunub, dari semua dosa. Jangan tobat, kenapa kamu sudah tobat? Ya, maksiat, ya biasa main togel. Sekarang sudah main tobat. Ada dosa lain lagi? Ya ada sih, cuma biarkan ini dulu dah tobat ini. Yang itu kapan-kapan. Apa yang saat ini gua? Itu saya punya kebiasaan ini jual miras, jual sabu-sabu. Ini dulu pelan-pelan lah. Ya tobatnya ini dulu, jangan semuanya. Soalnya aku tuh bajingan kampung ini. Jadi aku tobatnya pelan, ini dulu. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertobat jami'an. Wa tubu ilallah jami'an. Kenapa? Karena kalau ada satu dosa yang enggak ditobati, malah merepet narik lagi yang tadinya sudah tobat togel, togel. Khamar, apalagi khamar itu ummul mungkarat, ibunya kemungkaran, biang kemungkaran. Ada orang dipaksa sama penguasa untuk zina, enggak mau. Kemudian dipaksa lagi untuk berbuat, untuk membunuh, tidak mau. Dipaksa, tidak mau. Mending saya dibunuh daripada apa? Membunuh orang. Zina, tidak mau. Ya sudah, permintaan terakhir,
dan minum khamar sedikit aja. Pikir-pikir ya wis nggak apa-apa dah. Enak kan ya. Mendem dia, begitu mendem, jalan, kelahi dibunuh ini orang. Kemudian berzina, atau sebaliknya berzina dulu. Waduh, malu saya kalau perempuan yang ngomong-ngomong gimana. Wes biar tidak ada yang tahu, sekalian perempuan ini bunuh biar tidak ada yang tahu, menghilangkan jejak. Begitu sudah dibunuh, nanti ketahuan mayatnya di mana? Dimutilasi, dipotong kecil-kecil, atau dibakar, kemudian dipendem. Jahat kali. Gara-gara tadi umul mukarat mendem itu. Wa tubu ila Allah jami'a. Tobatlah kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan taubat ini dengan taubat nasuha, ya alladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, taubatnya nasuha. Dan dia nanti dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Dan dosa yang kita terima. Kalau nganggap dosanya kita enggak diterima, itu su'dzan sama Allah. Itu dosa yang paling besar apa? Dosa su'dzan. Su'dzan kepada Allah, su'dzan kepada manusia. Kebaikan yang paling agung adalah baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada manusia. Kenapa ini? Biar sumber kebaikan husnudzan, sumber malapetaka, musibah, kemaksiatan su'dzan. Su'dzan. Kita nggak tahu apa yo Allah Ta'ala ngampuni dosa saya besar. Karena Nabi Muhammad SAW menanyakan ada orang punya dosa besar. Sama Nabi Muhammad dikatakan besar mana sama bumi? Besar dosa saya. Sama langit? Ya besar dosa saya. Nah, terakhir sama Nabi Muhammad mengatakan sama Allah Ta'ala besar mana? Karena dia ada iman. Kalau Allah Akbar. Ya Allah tahu. Kita ampun pada Allah Ta'ala. Dosanya kecuali apa? Syirik. Nah, karena syirik itu kafir. Dia harus syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kalau istighfar gak cukup. Maksudnya begitu. Itu apa syirik? Ya usah kalau bakal diampuni, bukan begitu. Dan hati-hati mengatakan syirik. Syirik itu lawannya dalam surat Al-Ikhlas. Orang kalau sudah memenuhi surat Al-Ikhlas, sudah dia mukhlis. Mukhlishina lahuddin, bukan musyrikin. Lawannya musyrik, mukhlis, bertauhid. Qul huwallahu ahad, katakan bahwasanya Allah Ta'ala itu satu. Enggak ada Tuhan lagi, la ta'udzat itu lawan. Allahu samad, Allah tanpa bergantung. Kita bukan kepada Allah bergantung. Ada selain Allah, syirik. Ada kekuatan yang sama dengan Allah, syirik. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan lam yalid tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Melahirkan kayak Bunda Maryam. Maria melahirkan anak Tuhan. Walakin lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun sekutu baginya. Sudah, lawannya syirik. Kalau melahirkan ada Tuhan melahirkan Bunda Maria. Dilahirkan Nabi Isa, syirik.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi syirik. Selain itu dia pun menulis surat Ikhlas. Kalau ada orang ziarah kubur dibilang syirik, ya hati-hati. Ya ngaji yang benar. Bahaya. Masuk pondok lama-lama mau kafir-kafirkan orang. Nabi Muhammad SAW itu menerima imannya seorang mengatakan Tuhan di langit sudah. Apalagi Imam Syafi'i itu hadisnya juga dipertanyakan dari riwayat dan teks. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa alladzi yaqbalu taubata min an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah taala menerima taubat. Kalau kok enggak taubat itu nanti hari kiamat Allah enggak akan dengar alasan. Kalau dunia alasan apapun diterima. Nanti di akhirat ya sudah. Wa ya'fu 'an sayyi'at wa ya'fu 'anis sayyi'ati, dan Allah akan memaafkan dari kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang ada. Dan terakhir, bahwa saya tobat laisat hiyal qaulul abad. Taubat itu bukan lisan mengucapkan astagfirullah itu tidak dengan lisan saja. Betul, gerakan lisan. Tapi ada gerakan hati. Apa itu gerakan? An-nadam, penyesalan. Lisan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hati. Karena kalau dia itu menahan diri daripada maksiat itu dapat derajat 900 derajat. 900 derajat. Dan anggota badan mencabut daripada dosa-dosa tadi. Jadi hati apa? Menyesal, lisan mengucap astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan anggota badan semuanya sudah mencabut daripada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Baik mata, telinga, semuanya. Tangan enggak usah usil, kaki enggak usah melangkah. Sibukkan ke tempat-tempat yang mulia. Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau tadi menggerakkan lisan, hati, badan, dan kemudian ulama menyebutkan ada syarat. Dan ini sebetulnya mengulangi dari penjelasan tadi ya. Apa itu yang ketiga itu? An-nadam, tadi hati, iqla' anil dzambi, jangan maknanya apa? Jangan dia bertobat dari dosa, tapi dia masih tetap istiqomah. Masih tetap apa? Istiqomah masih. Jual maghrib kok itu. Mesti maghrib dirubah. Taubat iqla' itu sekarang rubah. Selain menyesal, hatinya berubah. Sekarang balik duduk sekarang di masjid baca Quran atau sambil wisya. Ikhlas itu namanya, mencabut. Jangan istighfar tapi mesti istiqomah. Wah, begitu. Yang ketiga, azam, ada tekad ala alla ya'uda ila dzunub, untuk tidak mengulangi lagi dari itu. Ini tiga hal kalau berkaitan dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antara dia dengan hamba, baina abad wa baina ghairi bil ibad, maka tambah lagi satu. Artinya kalau dia berbuat zalim kepada seorang, ya, baik diri, ya, badan, balas dengan badan. Apa? Saya pernah nempelin itu sih, nempelin. Atau kalau dimaafkan, ya alhamdulillah maafkan. Oh ya, yes, bocah.
orang nalar kabeh. Yo tak maafkan itu, minta maaf sekalian tak maafkan. Alhamdulillah terima kasih. Nabi Muhammad SAW itu, ya Allah, coba sabar kali ada yang pernah saya aniaya. Balas, ya para sahabat ada, ya Rasulullah. Dia mungkin ternyata ada Ukasya. Ya Rasulullah saya, para sahabat, umpama iya mau dimaafkan si Nabi. Nabi Muhammad tak bilang antara aku dengan dia. Apa? Ya Rasulullah, engkau pernah meluruskan soft itu. Ya saya kena pukul engkau ya Rasulullah. Ketika engkau pakai apa? Sampo itu, ya seperti luruskan itu, ya itu saya kena. Sudah balas. Ya Rasulullah, ketika kena itu saya kena kulit, nggak kena baju. Maksudnya, ya tolong dibuka baju. Ternyata ini siasat Ukasya. Siasat apa? Ukasya. Begitu Nabi SAW buka baju langsung ditekuk. Ya Rasulullah, aku inginkan biar kulitku ini tersentuh dengan kulitmu. Maka Nabi SAW bersabda, kalau ingin tahu kulit yang nggak kena api neraka, lihatlah kulitnya Ukasya. Jadi kalau ada kaitan dengan diri, selesaikan itu, kisos. Maaf, dulu saya sering juit itu. Ya, maafkan saya. Itu mau balas itu juit saya. Awalid, nama baik. Ya Allah, saya pernah minta itu ya. Juri itu, padahal juri saya itu. Nama baiknya harus dikembalikan lagi. Fitnah, menghibah, nama baik itu edit. Aumalin atau harta kembalikan. Jangan mencuri, astagfirullah, taubat dan nasuha, ya Allah. Duitnya mau itu peleke. Kamu mau nangis kayak apapun, belum Allah Ta'ala terima. Kenapa? Karena berbuat zalim kepada seorang. Harus wajib ali ayyarudda haqqahu ilaih, harus dikembalikan haknya. Nah kalau nggak tahu apa ini ya Allah, maka ada bacaan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wali wali ashabil hukukil wajibat alaih, dan untuk orang-orang yang berhak untuk membalas, yang punya ashabil hukukil wajibat alaih, yang pasti akan menuntut kepada kita. Mintakan ampun supaya nanti hari kiamat, ketika hari sidang itu, hari kiamat, mereka nuntut, maka kamu nggak usah nuntut. Kamu kan aslinya kan belum rokok ya aslinya. Lalu apa ya dosa-dosanya kamu? Lah tapi kok nggak masuk neraka ya Allah? Karena istighfarnya orang ini. Terus dia mau nuntut, ya oke nggak apa-apa nuntut. Tapi kamu mau masuk neraka mana ya? Kamu dimintakan ampun sama orang ini, ya kan? Mintakan ampun itu untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau dia selamat dari neraka, untuk mengangkat derajat istighfar itu untuk menyelamatkan dari musibah. Dan istighfar itu akan menyebabkan terpenuhnya semua hajat. Ini kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika dalam perjalanan singgah di masjid untuk istirahat. Yang punya masjid kemudian mengusir. Itu sudah keluar mau tidur mana? Subhanallah, ada orang jualan roti di situ. Dan dipersilakan bisa nginap di situ. Namun Imam Ahmad bin Hanbal melihat yang menjual roti ini mulutnya komat kami. Baca apa ini? Ya, ternyata baca istighfar. Dan dia menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, berkat istighfar yang sering saya sebutkan, semua hajat saya dikabulkan. Semua hajat saya dikabulkan. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu satu? Apa itu satu?
yaitu saya kepingin ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Saya cinta sama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi nggak ketemu. Kamu nggak kenal? Iya, saya nggak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah Ta'ala datangkan. Dimana orang kalau mencintai seorang itu akan didatangkan orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita cinta orang soleh. Jika orang soleh datang kepada kita dan kita melihat mereka bulan baik secara zahir yang enggak maupun dalam mimpi akan ditemukan. Kalau enggak bisa di dunia, di akhirat. Jadi kemuliaan buat kita semuanya. Apabila kita mencintai yang baik, mencintai orang baik, kemudian kita benci sesuatu yang buruk dan benci kepada orang yang melakukan buruk, karena kita ada potensi untuk melakukan hal yang buruk dan kita bisa menjadi orang yang buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala berikan keberkahan di bulan Rajab ini. Allah mubarik lana fi Rajab Syaban wa balligh Ramadan fa'ina ala siyam wa qiyam wa qiraatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal mutaba'atin wa zahiran wa batinan fi afiyah salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah. وتب علينا انك التوفيق الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. Hilang tuh.